Selamat pagi rekan-rekan Sedama Namo Buddhaya. Saya Bindi Wikanto dari Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha Staben Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan membahas topik manfaat membaca parita. Khususnya teman-teman Buddhis harusnya pada tahu manfaat membaca parita itu apa. Sebelum kita lanjut apa saja itu manfaat membaca parita, tentu kita harus memahami konsep-konsep dasar dari doa. Karena membaca parita adalah salah satu doa itu sendiri. Di dalam agama Buddha, konsep doa memiliki beberapa perbedaan dengan praktik-praktik doa dalam agama-agama lain seperti di Hindu, di Muslim, di Kristen, Katolik, dan sebagainya. Secara umum, dalam agama Buddha menekankan pentingnya usaha individu dan pemahaman yang mendalam atas ajaran Buddha untuk mencapai pencerahan dan kebebasan dari penderitaan. Oleh karena itu, doa dalam agama Buddha bukanlah permohonan kepada dewa atau kekuatan eksternal. Misalnya, dewa, aku pengen usia yang panjang, aku pengen sehat, aku pengen yang kaya. Buddha, aku pengen harta yang berlimpah. Itu merupakan suatu konsep yang keliru atau konsep yang salah untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Dengan berdoa seperti itu adalah konsep yang salah dalam praktik-praktik berdoa, praktik-praktik dalam membaca parita, misalnya datang ke wihara. Dalam praktek Buddha ada beberapa bentuk doa yang umum dilakukan. Saya kasih contoh yaitu doa penghormatan, Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, sama Sambuddhassa. Biasa yang kita ucapkan ketika sembahyang ke wihara, yaitu dimana kita mengucapkan 3 kali, yaitu Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, sama Sambuddhassa. Yang artinya itu, terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Ini adalah doa penghormatan, melibatkan penghormatan dan pengakuan atas ajaran Buddha, Dhamma atau hukum alam, dan Sangha, komunitas atau praktik Buddha. Hal ini dilakukan untuk menginspirasi rasa hormat, kerendahan hati, dan keterhubungan dengan ajaran Buddha. Ketika kita mengucapkan terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, di situ kita menunjukkan kerendahan hati kita, menunjukkan untuk menginspirasi kita dari sosok Buddha, orang yang suci, mencapai penerangan sempurna melalui kebaikan-kebaikannya, melalui kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan. Dengan kita melantunkan doa tersebut, kita mencoba menginspirasi diri kita bagaimana kita menerapkan praktek-praktek Dhamma atau kebaikan itu sendiri di dalam diri kita untuk mengaktualisasi. Dalam agama Buddha lebih diutamakan untuk melakukan praktek langsung seperti meditasi, studi ajaran Buddha, dan pengembangan kebajikan daripada mengandalkan doa sebagai satu-satunya sarana untuk mencapai pencerahan. Doa yang digunakan sebagai alat bantu dan melatih pikiran, mengembangkan sikap batin yang positif, dan memperkuat motivasi kita dalam perjalanan spiritual. Artinya doa itu bukan semata-mata doa itu yang kita lakukan bukan semata-mata kita tidak mempraktikkan langsung. Doa itu sebagai menginspirasi kita untuk menanamkan positif, kebaikan-kebaikan yang membawa kita untuk melakukan praktek-praktek Dhamma itu sendiri. Dalam agama Buddha, membaca sutra, membaca parita memiliki berbagai manfaat yang
diakui oleh para penganutnya. Parita merujuk pada doa-doa khususnya yang terdapat dalam kanon Pali yang digunakan untuk melindungi, memberikan perlindungan atau membawa keberuntungan kepada mereka yang membacanya. Berikut ada beberapa manfaat membaca Parita dalam agama Buddha. Yang pertama itu perlindungan dari bahaya. Salah satu manfaat utama membaca Parita adalah perlindungan dari bahaya dan kecelakaan. Parita sering kali dianggap memiliki kekuatan spiritual untuk mengusir roh-roh jahat, melindungi dari bencana alam, dan menghindari pengaruh negatif. Nah, perlindungan dari bahaya. Ketika kita membaca Parita, tentu kita harus benar-benar yakin, menanamkan keyakinan. Ketika kita membaca Parita dengan suasana batin yang tidak yakin, masih ragu-ragu, tentu hal tersebut tidak akan membawa manfaat bagi diri kita, tidak akan membawa pengaruh. Yang kedua, doa pujian. Doa pujian itu Buddha Nusati atau perenungan terhadap Buddha, yang setiap hari kalau kita datang ke wihara kita membacakan Itipiso Bhagawa Arhang Sama Sang Buddho Wijacarang Nasampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Satah Dewa Manusanang Buddho Bhagawati. Yang artinya, demikianlah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya sempurna, menempuh jalan ke Nibbana, mengenal segenap alam, pembimbing manusia, dewa yang sadar, yang patut dimuliakan. Nah, seperti itu. Itu termasuk doa pujian, yaitu Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Dhamma Nusati itu doa pujian terhadap Dhamma, kebenaran Dhamma. Sangha Nusati itu doa pujian terhadap Sang A, yang dimana Sang A adalah orang suci, orang yang menempuh jalan suci. Nah, doa yang menyanjung dan mengagungkan kualitas-kualitas Buddha, kualitas Dhamma, kualitas Sangha. Nah, doa semacam ini dilakukan sebagai upaya untuk meniru dan mengasimilasi kualitas-kualitas tersebut dalam diri kita sendiri. Doa yang ketiga itu doa aspirasi. Inilah doa di mana kita mengungkapkan harapan dan aspirasi kita untuk mencapai pencerahan, kebaikan, dan kesejahteraan semua makhluk. Doa ini bertujuan untuk mengembangkan kasih sayang, kebijaksanaan, dan keinginan melayani orang lain. Di dalam Parita kan ada artinya, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga makhluk baik yang kurus maupun yang kecil, yang bersemayam di sungai, di laut, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita mengucapkan seperti itu. Itu merupakan doa aspirasi. Bagaimana kita mendoakan makhluk-makhluk lain untuk mencapai pencerahan, kebaikan, kesejahteraan semua makhluk. Bertujuan untuk mengembangkan kasih sayang kita, cinta kasih kita kepada semua makhluk. Yang keempat itu doa dedikasi. Setelah melakukan meditasi, pembacaan sutra, ataupun praktek spiritual lainnya, kita dapat mengirimkan pikiran positif dan kebajikan yang terkumpul melalui doa dedikasi. Doa ini bertujuan untuk membagikan manfaat spiritual yang telah
kita kembangkan kepada semua makhluk terhadap mereka juga dapat mencapai kebahagiaan pembebasan. Misalnya kita berdoa semoga apa yang saya lakukan saat ini, semoga kebajikan yang saya lakukan saat ini dapat dirasakan oleh makhluk-makhluk lain, baik itu keluarga, sanak keluarga, teman atau kerabat yang sudah mendahului kita, sudah tiada, atau bahasa sebelahnya itu almarhum. Yang kedua itu pemurnian pikiran. Membaca parita dapat membantu membersihkan pikiran-pikiran dari kotoran dan kegelisahan. Parita seringkali mengandung ajaran moral dan petunjuk tentang bagaimana menjalani kehidupan yang bijaksana. Dengan membaca parita, seorang dapat merenungkan ajaran tersebut dan menciptakan keadaan mental yang lebih jernih atau pikiran yang lebih tenang. Yang ketiga, kesejahteraan dan keberuntungan. Nah, kesejahteraan dan keberuntungan ini juga diyakini membawa kesejahteraan dan keberuntungan bagi para pembacanya. Dalam agama Buddha, kesejahteraan sering dihubungkan dengan kebaikan dan kebajikan. Membaca parita dianggap sebagai perbuatan baik yang dapat menghasilkan keberuntungan, kebahagiaan, dan terhadap kehidupan seseorang. Yang ketiga yaitu kesejahteraan dan keberuntungan. Parita juga diyakini membawa kesejahteraan dan keberuntungan bagi para pembacanya. Dalam agama Buddha, kesejahteraan sering dihubungkan dengan kebaikan dan kebajikan. Membaca parita dianggap sebagai perbuatan baik yang dapat menghasilkan keberuntungan, kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Yang keempat itu penghormatan dan pengabdian. Membaca parita juga merupakan bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Buddha dan ajarannya. Dalam banyak tradisi Buddha, membaca parita dianggap sebagai penghormatan kepada Buddha dan para arhat yang telah mencapai pencerahan. Ini juga merupakan cara para penganut untuk menunjukkan pengabdian mereka terhadap ajaran dan praktik Buddha. Yang kelima itu kualitas kehidupan yang lebih baik. Membaca parita diyakini dapat membantu seorang mencapai keadaan pikiran yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas kehidupan mereka. Parita seringkali mengandung pesan tentang kebijaksanaan, kebajikan, kesabaran, keterampilan dalam mengatasi penderitaan, dan merenungkan pesan-pesan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari seorang, baik di dalam lingkungan masyarakat. Kalau kita sebagai mahasiswa, tentu kita di lingkungan kampus, di lingkungan pertemanan, baik kita di saat kita lagi nongkrong, cara bergaul kita seperti apa. Nah, kualitas tersebut tentu akan membawa pengaruh baik bagi diri kita dan teman-teman sekitar kita, masyarakat kita, seperti itu. Untuk teman-teman perlu dicatat bahwa manfaat membaca parita dalam agama Buddha dapat bervariasi tergantung pada keyakinan individu dan konteks budaya di mana praktik dilakukan. Yang mungkin di Indonesia, manfaat dari membaca parita seperti yang saya paparkan tadi, tetapi praktik membaca parita mungkin yang berada di Kamboja, Thailand, di Cina, mungkin ada perbedaan-perbedaan antara di Indonesia. Karena itu dipengaruhi oleh konteks budaya di mana praktik itu dilakukan.
Untuk itu kita harus bisa memahami, tidak boleh menyamaratakan. Penting untuk menghormati dan memahami konteks budaya tersebut dan spiritual dari mana Parita berasal, serta menghargai variasi praktik agama Buddha di seluruh dunia. Sekian rekan-rekan sedama, teman-teman, pembahasan mengenai manfaat-manfaat dari membaca Parita dan konsep doa. Nah, seperti saya jabarkan tadi. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tentang manfaat membaca Parita semoga menginspirasi khususnya teman-teman Buddhis untuk lebih rajin datang ke wihara, membaca Parita, serta mempraktekkan isi-isi dari Parita tersebut, melakukan kebajikan sebanyaknya, serta mengurangi perbuatan-perbuatan buruk untuk diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita untuk menjadi lebih baik. Nah, sekian video kali ini. Saya Bindi Wikanto mengucapkan terima kasih banyak. Namo Buddhaya.